Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sikia Salsabila, NPM 19752062 dari kelas akuntansi semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi dan properti sebagai syarat untuk memenuhi UAS dan UAP pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Investasi dan properti menurut PSAK 13 revisi tahun 2007 menjelaskan, properti tergolong dalam tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan dan keduanya, yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rentasi atau kenaikan nilai keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Dalam PSAK 13 juga memberikan definisi mengenai properti yang digunakan sendiri, yaitu properti yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk tujuan administratif. Adapun perbedaan utamanya antara lain, properti investasi dan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar independennya aset tetap. Lalu, apa saja sih pembeda antara aset tetap dan properti investasi? Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat beberapa perbedaan antara aset tetap dan investasi properti, yaitu properti investasi harus berbentuk properti, yaitu tanah atau bangunan atau bagian suatu bangunan dan keduanya, dan digunakan untuk menghasilkan rental atau kenaikan. Berikut saya akan menunjukkan beberapa contoh dari properti investasi. Yang pertama, tanah. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha hari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Lalu yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui suatu atau lebih sewa operasi. Selanjutnya, contoh aset yang bukan merupakan properti investasi sebagai berikut. Yang pertama, properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Contoh properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan dijual kembali. Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang ketiga, properti yang digunakan sendiri. Ini merupakan aset tetap. Yang keempat, properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. PSAK 16, aset tetap berlaku untuk properti tersebut hingga proses pembangunan atau pengembangan selesai. Yang kelima, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Berikut contoh PT Global dan anak perusahaannya memiliki properti sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang dimiliki PT Global yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali apabila harga meningkat. Lalu yang kedua, bangunan kosong milik PT Global disewakan sebagai operasi. Yang ketiga, properti yang dimiliki oleh PT Duta, anak perusahaan PT Global yang merupakan perusahaan real estate yang dijual perusahaan sebagai dari aktivitas bisnisnya. Lalu yang keempat, properti PT Global yang digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, hotel yang dimiliki oleh PT Royal, anak perusahaan PT Global lainnya, dan PT Royal memiliki jasa komponen yang signifikan. Properti nomor 3 merupakan persediaan sesuai pada PSAK 14 persediaan, dan properti nomor 4 merupakan aset tetap sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Selanjutnya, pengakuan investasi dan properti.
Biaya perolehan investasi harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal. Pengukuran awal investasi dan properti. Pada saat pengukuran awal, properti investasi yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung termasuk biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Lalu, pengukuran setelah perolehan, yaitu entitas harus memiliki nilai model wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran setelah perolehan. Model yang dipilih tersebut harus ditetapkan pada seluruh investasi. Selanjutnya, model biaya. Perlakuan akuntansi setelah perolehan dengan menggunakan model biaya sama seperti model biaya di aset tetap yang dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengaturan untuk perhitungan penyusutan juga sama dengan aset tetap. Selanjutnya, model nilai wajar. Berbeda dengan model revaluasi, model nilai wajar dalam nilai properti investasi harus diterapkan untuk seluruh properti investasi, bukan hanya kelompok tertentu saja, kecuali dalam kondisi tersebut akan dijelaskan di bawah. Berbeda lainnya dengan model revaluasi adalah selisih yang timbul dari penyusutan ke nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak dilakukan perhitungan penyusutan apabila entitas memilih menggunakan model nilai wajar. Lalu, bagaimana penghentian pengakuannya? Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Dan apabila satu properti investasi memiliki beberapa bagian dengan nilai yang signifikan, maka penyusutan tiap bagian tersebut dilakukan secara terpisah. Jika dilakukan penggantian untuk suatu bagian dari properti investasi tersebut, maka entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian yang diganti tersebut di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, dan jumlah tercatat di bagian aset yang digantikan tidak diakui lagi. Namun jika bagian yang digantikan tersebut bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah, maka biaya penggantian yang terjadi dapat digunakan sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti tersebut. Penyajian investasi properti. Properti investasi disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. Berikut adalah ilustrasi penyajian properti investasi di laporan posisi keuangan atau neraca. PT Semen Gresik Tbk dan anak perusahaan per 31 Desember 2010 dan 2009 dengan catatan aset tidak lancar, properti investasi bersih pada tahun 2010 senilai 2.752.700 dengan catatan 2G,12 dan pada tahun 2009 tercatat sebagai 17.643.758 pada investasi properti net. Selanjutnya, pengungkapan investasi dan properti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengungkapan pada model nilai wajar, dan yang bagian kedua yaitu pengungkapan pada model biaya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mengenai investasi dan properti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.